Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Asy-Syafiyah 02 Ustadz Dr. Andes Haji Joko Winarto MPD, dan yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Islam Asy-Syafiyah 02 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan yang saya hormati Ketua Panitia Pesantren Ramadan Ustadz Dr. Andes Ahmad Maskur, dan yang saya cintai anak-anakku semua peserta pesantren Ramadan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 6 Mei 2021 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustazah Zulhaimi SPD dan sari tilawah Ustazah Lutfiananda SPD. Acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Asy-Syafiyah 02 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Joko Winarto MPD. Dan acara keempat yaitu materi pesantren Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Maskur dengan materi puasa. Dan acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Ali Munzadi SPD. Anak-anakku sekalian, marilah kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan dengan membacakan Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Semoga pelaksanaan pesantren Ramadan SD Islam Asy-Syafiyah 02 tahun pelajaran 2020-2021 berjalan dengan lancar dan anak-anakku mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku semua, setelah pembukaan, marilah kita lanjutkan ke acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Zulhaimi SPD dan Ustazah Lutfiananda SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Zulhaini SPD dan Ustazah Lutfiananda SPD yang telah membacakan kalam ilahi dan
sari tilawah. Semoga mendapatkan barokah dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, terutama kepada yang membaca dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Joko Winarto MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kuat, dan selalu semangat. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi Ramadan Karim, Ramadan penuh berkah, Ramadan yang luar biasa, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu sehat dan juga bisa melaksanakan ibadah puasa, selalu bisa melaksanakan ibadah tarawih, selalu membaca Al-Quran, dan juga tidak lupa selalu belajar. Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah SD Islam Asofia 02 Jatiwaringin mengadakan kegiatan yaitu pesantren Ramadan yang diketuai oleh Ustadz Maskur dan guru agama serta wali kelas yang lainnya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yaitu pandemi, tetap kita laksanakan pesantren Ramadan dengan PJJ. Nah, insya Allah pesantren Ramadan ini diadakan dalam waktu yaitu 4 hari, dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 6 Mei tahun 2021. Nah, nanti tentang materi-materinya akan disampaikan oleh para guru agama. Anak-anakku yang berbahagia, marilah acara pesantren Ramadan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan dibukanya dengan bacaan basmalah ini, dengan resmi kegiatan pesantren Ramadan dinyatakan dibuka. Tok 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 tok. Demikian, terima kasih anak-anakku semuanya. Salam sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Joko Winarto MPD yang telah memberikan sambutannya. Semoga anak-anakku semua menjadi lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Anak-anakku sekalian, acara selanjutnya yaitu materi pesantren Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Maskur yang bertemakan tentang puasa. Nah, anak-anakku semua sekarang dengarkan baik-baik, simak materinya karena ini penting untuk kalian semua. Ya. Kepada Ustadz Dr. Andes Ahmad Maskur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Latiful Karim, Ar-Raufur Rahim, Al-Azizul Hakim, Al-Hadi ila siratil mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Asyafiah 02, yang sama-sama kita hormati seluruh guru-guru dan karyawan SD Islam Asyafiah, anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan
dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita syukuri, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan tambah yang lebih banyak lagi. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Kita diberi nikmat kesehatan, kita manfaatkan untuk beribadah, untuk belajar, untuk mengaji, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi kesehatannya. Kita diberi nikmat berupa rezeki, berupa harta, kita manfaatkan untuk sedekah, bantu kepada orang lain yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi rezeki kita. Tetapi yang menjadi masalah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qalilan ma tashkurun, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini bisa terjadi? Allah sudah memberikan nikmat yang lebih banyak lagi, dan Allah memberikan lebih tambah lagi kalau kita bersyukur. Tapi kenyataannya justru sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena kebanyakan manusia mengira bahwa harta yang kita terima ini hanya berbentuk lahiriah, hanya berbentuk harta uang. Tidak melihat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ada nikmat yang lain, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini, Ustaz sangat menyarankan, menghimbau kepada anak sekalian agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak beri tambah nikmat yang lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab Dzurratun Nasihin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang bunyinya utama-utamanya manusia pada hari kiamat nanti adalah orang yang ketika di dunianya senantiasa membaca sholat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, Ustaz yakin kalian jadi anak yang soleh dan solihah. Ustaz yakin kalian sekolah di SD Islam Asy-Syafi'iyah ini pasti semuanya pada puasa. Puasa di bulan suci Ramadan, puasa di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti akan bertanya, kok manusia disuruh puasa, disuruh capek-capek, disuruh aus-aus,
disuruh lapar-lapar. Apa sih kira-kira tujuannya Allah memerintahkan ini semuanya? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tujuan inti tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Biar kita semuanya, biar anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Pada suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, "Hai sahabat, apakah kalian tahu apa sih penjelasan pengertian tentang takwa itu?" Maka sahabat justru balik nanya kepada Amirul Mukminin, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah Anda pernah berjalan di suatu tempat yang jalan itu banyak duri-durinya, banyak kerikil-kerikilnya, jalannya sangat jelek?" Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, "Iya pernah." Seorang sahabat nanya lagi, "Apa yang Anda lakukan dengan berjalan di suatu tempat yang jalannya itu banyak duri-durinya?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Saya akan berjalan dengan hati-hati, dengan teliti, tidak kemana-mana, dan sangat serius." Seorang sahabat tadi menjawab, "Itulah takwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Jadi takwa itu kita harus senantiasa hidup dengan hati-hati, hidup dengan baik. Tuh, tentang takwa. Dan dengan takwa ini, tujuan daripada kita berpuasa adalah bertakwa. Maka dengan takwa ini akan menjadikan bekal kita ketika kita hidup di dunia sampai ketika kita nanti hidup di alam akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat abadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian semuanya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Makanya tujuan inti berpuasa diwajibkan ini adalah untuk bertakwa. Karena dengan takwa maka banyak sekali fadilah, keutamaan. Baik ketika kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dengan takwa ini ketika di dunia, rezeki kita akan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa hidup kita akan berkah. Dengan takwa ketika kita hidup di akhirat nanti akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa ketika di akhirat nanti, maka Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam pahala yang akan kita terima. Di antaranya adalah pahala langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita terima. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indallahi khair law kanu ya'lamun." Jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika mereka mengetahuinya. Untuk itu kita harus yakin bahwa pahala ini akan kita terima dari Allah ketika di dunia sampai di akhirat nanti. Anak-anak sekalian, kita gak bisa ngebayangin kalau kita berbuat sesuatu, beramal atau beribadah langsung yang memberikan dari Allah, kira-kira pahala yang akan kita terima nanti berapa jumlahnya, pasti tidak bisa kita menghitungnya. Seandainya
kita ini beramal, bekerja. Kemudian yang akan memberi balasan itu dari sesama manusia. Katakan saja dari presiden seandainya, pasti kita gembiranya, bahagianya, senangnya, benar-benar bahagia. Itu baru dari sesama manusia, dari presiden. Bagaimana dengan pahala yang akan kita terima ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, melaksanakan puasa tidak terpaksa, tetapi benar-benar ingin karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin akan mendapatkan pahala juga dari Allah. Maka mudah-mudahan amal ibadah kalian semuanya dengan ikhlas dilaksanakan, bukan terpaksa karena orang tua atau orang lain. Maka insya Allah kalian nanti akan menjadi anak yang soleh dan solihah, dikabulkan cita-citanya dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Maskur yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anakku dapat memahami dan mengambil pelajaran dari materi tersebut. Ya, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Ali Munzadi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari anak-anakku semuanya, peserta pesantren kilat tahun 2021. Alhamdulillah, pesantren kilat di tahun ini yang baru saja tadi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Joko Winarto, mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan, dapat membawa hasil yang maksimal yang tentunya dapat diamalkan oleh anak-anak kita semuanya, khususnya peserta pesantren kilat murid SD Islam Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan semua anak-anak SD Islam Asy-Syafi'iyah menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang taat berbakti pada kedua orang tua, terutama yaitu kepada agama. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pesantren kilat yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tarfa'una fiha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa wa tunatiba'ah wa arinal batila batila wa tunajtinabah. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la isman illa farajtah wa la aiban illa syatartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الأنصار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali esok hari di pesantren Ramadan hari kedua. Marilah sama-sama kita tutup acara kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.